Banyak dendam gue. Banyak dendam? Apa salah gue? Kenapa yang orang lain kok happy-happy aja gue kena? Gue harusnya udah hancur berantakan, men. Lo menderita sendirian tuh gak enak banget, men. Gue gak percaya Tuhan lagi. Kenapa? Kalau Tuhan ada, kenapa dia bikin satu keluarga gue meninggal? Hari ini kita minum yang sehat dulu. Ada susu Ensure bernutrisi lengkap dengan triple protein. Ada whey, casein, dan soya. Tinggi kalsium dan sumber vitamin D yang mendukung kekuatan massa otot dan tulang. Serta 14 vitamin dan 9 mineral yang membantu menjaga daya tahan tubuh ente. 100% kandungan lemak nabati, kaya omega 3 dan 6. Baik untuk jantung dan yang paling penting rendah laktosa yang nyaman di perut orang dewasa. Cukup. Mari kita. Tamuku nih inspiratif. Udah rapi rambutnya? Udah. Gue bikinin lu susu nikmat nih. Thank Kalau you. lu mau datang ke sini, wow. gue punya susu yang tepat buat lu. Namanya Ensure. Lu udah pernah minum Ensure belum? Minum. Suka gue. Ini enak banget. Oh iya, rasa vanila. Beda kalau Dani yang bikin. Soalnya kalau gue yang di rumah yang bikin rasanya beda. Ini enak karena lo yang bikin. Ras nggak sih gue? Masuk. Iya. Dan gue akan curiga abis ini lu suruh gue kerja di rumah lu sebagai pembuat susu, ya. Beda, Bo. Ngocoknya beda. Oh iya. Ini enak nih yang gue punya rasa coklat. Gue suka coklat soalnya. Kalau gue suka vanilla, kenapa dia wangi gitu loh? Iya, Kayak wanginya tuh cewek-cewek enak. suka vanilla. Lebih manis. Oke, ini sorry ya, gue tidak mau menyinggung kemana-mana. Gue cuma sebagai orang yang penasaran ya. Tanyain gue apa aja. Oke, satu hal Gua yang akan gue pengen share. tanya nih. Pertama mengenai cancer lu sendiri. I really want, gue pengen banget tahu cancer lu tuh cancer apa sih sebenarnya? Ovarium, Oke. stage 1C. Apa tuh artinya 1C? Jadi kalau cancer itu kan dia mempunyai staging ya, Oke, stage iya. 1, 2, 3, 4. Dan semakin tinggi dia itu menentukan parah atau enggaknya. Kalau 1C? Masih early stage. Oh, masih awal nih. Masih awal, Awal iya, nih. masih awal. Oke, kemudian ketika kamu didiagnosa pertama kali itu tahun berapa ya? 2020. Itu ada gejala dulu ya? Jadi memang gue udah ngerasa kayak setahunan itu I don't feel good ya. Kayak ada something di badan. perut ya. Perut. Iya, cuma gue biasa lah denial dan gak tahu hidung gue ya. Kenapa hidungnya? Kayaknya ada bulu-bulu kucing. Oh iya. Lagian mau pelihara kucing gue, bulu-bulu Iya. kucing. Kayaknya nih pertanda. Nah itu gue juga takut kenapa gue gak mau adopsi. Jangan deh, udah. Oke, Itu lebih ke bulu-bulu gue kayaknya. Terbakan bulu-bulu gue itu. Iya lanjut. Iya kembali ke topik. Ini dari mana ya? Oh ya. Lu kan ngerasain sesuatu yang aneh di perut. Jadi kayak Terus denial aja, gue nggak mau iya, check up deh. nggak mau check up gitu kan. Terus kan lumayan waktu itu sering pergi-pergi keluar kota, masih syuting juga kan waktu itu. Jadi Nggak ada waktu lah. nggak ada waktu. Terus kayak ya udah karena kita sibuk, jadinya mikirnya kayak ya udahlah ntar aja. Mau check up ntar aja. And then pandemi happen. Pas gue di rumah, gue ngerasa kayak karena nggak ngapa-ngapain kan, jadi semakin terasa Sakit kayak gimana? Sakit kayak di pers gitu apa gimana? mual. Hamil kali itu kalau kayak begitu kan mual hamil. I wish ya, tapi ternyata enggak kan. Oh, tadinya berarti bener ya? Awalnya lu berpikir, oh I'm pregnant gitu? For your information, my husband tuh udah vasektomi. Oh, mohon Jadi, maaf. jadi kalau gue hamil, Iya. it must be from. Oke, ini gue nggak tahu. Mungkin ya. Ini gue bertanya dengan ini aja ya, dengan gue Iya, tidak tahu ya. Gue iya, mohon maaf ya yes. sebelumnya. Iya. Terus lanjut. Iya, terus jadi kayak ada sesuatu yang aneh gitu kan. Terus gue makan mual gitu. Terus kayak orang sakit mah, Iya. kembung-kembung nggak jelas gitu Kayak kan. GERD Cuma gitu. ya kayak GERD tapi continue terus gitu, nggak pernah berhenti. Bahkan minum obat kambuh lagi. Ya itu turn out ada tumor di indung telur sebelah kanan. What happened waktu itu ketika kamu tahu? Shock mental dulu? Atau diem dulu? Atau coba mencerna dulu? Jujur waktu itu gue udah feeling sih ada sesuatu ya. Cuma ya gue setelah gue pikir-pikir lagi kayaknya gue kayak denial gitu kan. Jadi setelah gue dikasih tahu, gue pertama kali gue masa kaget, takut. Ini Iya, gue pasti. apa yang akan gue hadapi gitu kan. Apalagi harus operasi segala macem gitu. Tapi biasanya setelah proses takut, baru ada namanya proses acceptance. Iya, tapi nggak tahu nih lama apa enggak kan beda-beda orang. Yes, cuma waktu itu itulah yang gue alami. Iya. Jadi biasanya nih takut, habis itu menerima.
Setelah menerima ya udah pasrah. Bagaimana cara lu nerimanya waktu itu? Prosesnya kayak gimana? Kan nangis-nangis dulu nih, pasti ada nangis-nangis dong. Enggak? Ada sih, ada. Ada dong. Ada. Ada you with yourself dan you with your husband Oh iya, saat of itu. course ada. Gue tanya sama Tuhan, kenapa? Jadi gue inget banget itu sebelum gue didiagnosa itu, karena diagnosanya itu kan, jadi gini caranya. Jadi gue tuh ada tumor gede banget di perut gue. Habis itu karena dokter nggak bisa memutuskan apakah ini ganas ataupun jinak. Jadi nanti pas lagi operasi, gue akan dioperasi. Di tengah-tengah operasi itu sampel dari tumor itu akan diambil, dikirim ke lab. Habis itu baru keluar laporan PA-nya. Mau tahu nih tumornya ya. Iya, tumornya ini ganas atau jinak. Kalau seandainya ganas, itu gue harus operasi angkat rahim. Tapi kalau misalnya dia jinak, itu hanya akan diambil yang sebelah kanan karena sebelah kiri masih bagus. Gitu. Nah, abis itu dipertahankan gitu kan. Tapi ternyata ganas. Gue inget banget, malam sebelum gue dioperasi tuh gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang, please Tuhan jangan dong. Jangan sampai ini jadi ganas gitu ya. Gue berharap itu jinak. Please Tuhan, please gitu. Yang lu nggak mau terjadi saat itu apa tuh? Ternyata ganas kan. Iya, kan lu menghindari dia ganas. Iya. Berarti kan ada urusan dengan tadi tuh, ya sampai kanker rahim atau apa gitu. Itu Iya. something that you don't want to happen. Sesuatu yang lu nggak mau Karena kan terjadi. lo bayangin dong, gue dari sehat, nggak tahu ada apa-apa, tiba-tiba didiagnosa ada tumor, tuh dokter kasih penjelasan dengan, sekarang mungkin gue lebih paham ya apa yang terjadi. Karena kan setelah gue mengalami ini kan research dong pasti. Waktu itu kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi harapan gue adalah itu jinak sebenarnya. Tapi ternyata kan enggak, ternyata ganas. Ternyata gue mesti diangkat rahimnya gitu. Itu nggak enak banget itu, saya tahu itu. Kondisi linglung berusaha untuk so tahu, riset kiri kanan, mendadak jadi dokter dadakan tuh. Iya kan? Self research ya. Iya, apa sih pasti. namanya? Self diagnose. Iya, jadi ya udah. Jadi gue ya sekarang ini setelah gue 2020 gue gue operasi angkat rahim, habis itu gue di kemoterapi selama 6 kali, botak apa segala macem, sampai sekarang gue pemulihan, sampai sekarang lo lihat gue normal kan, Iya, rambut gue udah tumbuh ya kan, gue udah sehat kembali, normal kembali, ya gue banyak knowledge juga gitu. Jadi kalau gue inget-inget lagi ya memang sih reaksi gue normal banget pada waktu itu. Setelah gue pikir-pikir ya, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada tumor gitu kan. Jadi gue berharap sama Tuhan, gue doa semoga nggak ada. Nggak ada dan nggak ganas. Ternyata bahkan gue dulu berharap Tuhan semoga abis itu pas lagi dioperasi, pas dibuka perutnya, nggak ada gitu kan. Maunya gue. Kita semua kayak gitu tuh. Iya. Kita berharap, gue juga begitu tuh. Iya kan? Moga-moga pas dicek besok ternyata oh enggak gitu. Enggak, ternyata kita harus melewati padang gurun itu, Nek. Iya sih, Iya. emang. Kenapa ya? Itu Nah, pertanyaan deh. Lu bisa jawab gak tuh? Jadi sekarang gue, semenjak gue mengalami itu semua ya, jadi gue, satu hal yang gue betul-betul rasain gitu ya, gue merubah semua pandangan gue mengenai Tuhan gitu. Pandangan terhadap Tuhanmu tadi awalnya gimana? Jadi dulu gue memandang Tuhan itu sebagai, kita kan selalu di gereja selalu dibilang God is our provider gitu kan. Gitu kan. Tapi cuma sekedar itu aja. Jadi kita tuh menganggap Tuhan cuma kayak sekedar penyedia aja. Tuhan, gue mau gini loh. Tolong dong kabulin gitu. Oh, itu pandanganmu tuh. Dulu ya, gue mikir gitu. Gue berharap terjadi sebuah keajaiban berdasarkan kemauan gue sebagai human, sebagai manusia gitu. Mulai kan. ngatur-ngatur Tuhan nih ya. Ya Istilahnya kan? kan ya. Iya. Iya, gak tanpa apa-apa. kita sadari. Tanpa kita sadar gitu. Tuhan, lu kan penyedia, lu kan baik, lu kan tolong dong ini, tolong dong itu, jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Pada akhirnya begitu itu tidak menjadi kenyataan, kebanyakan orang kecewa. Kecewa Nah, pasti. justru pada waktu itu gue mencari nih, gue pengen mencari tahu kenapa ya. Dan ternyata gue baru ketemu jawabannya, bahwa yang penting itu bukan apa yang terjadi sama kita. Tapi penyertaan Tuhan itu sendiri. Seperti apa? Iya, the biggest blessing in my life. Itu Tuhan sendiri. Itu bukan apa yang terjadi sama gue, bukan. Karena hidup ini kita nggak bisa menghindar dari hal-hal yang buruk, ya kan? Iya. Tapi Tuhan menjanjikan dalam setiap hal buruk itu dia selalu ada. Dan dalam hal yang terburuk itu kadang-kadang kita menemukan
Dan dia menunjukkan kuasanya yang terbesar. Kayak gue merasakan kedamaian waktu gue di kemo. Gue merasakan, jadi waktu itu gue sempat diambil tulang, Sakit banget apa namanya, itu. ditusuk tuh tulang belakang gue buat, apa Sakit namanya, itu. kayak Buat dikasih, enggak, bukan, dikasih obat penenang gitu ya, biar enggak morfin dari belakang gitu, karena emang sakit banget kan. anestesi? Ya, semacam itu Iya. kan. Gue nggak ngerasa sakit. Gue nggak tahu ya, Lu nggak sakit? nggak. Oke. Jadi waktu lo kebayang gue dari yang sehat tiba-tiba dioperasi. Di switch aja gitu. Iya, mau operasi besar gitu ya. Mau operasi besar. Lu ngapain? Pasti Terima nasib. iya. Lo mau nggak? Gue saking takutnya gue sampai bingung gue harus ngapain ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada berontak-berontak dulu tuh waktu itu. Buat apa gue mikir? Buat apa lo berontak? Lo bisa apa? Cepet pasrah ya, Ibu ya. Kalau saya ngelawan dulu tuh biasanya ya. Nggak. Iya, saya Oke, gue ngelawan mau dulu. tanya lo ngelawannya gimana caranya? Ya, itu juga tuh, pasti kalau gue cari dulu nih, so tau dulu, belajar dulu, cari second option apa semua kan pasti kan kita coba dulu kan, what is the best for us gitu. Herbal, nyoba herbal nggak dulu? Enggak. Enggak ya? Enggak, karena it's a cancer, man. Kalau lo biarin, lo pakai herbal. Ini kejadian ke banyak banget orang yang mereka menunda treatment. Yang kemo itu dan operasi kemo itu udah paling ampuh lah. Mereka tunda, mereka pakai herbal. Kebanyakan gagal sih. Nah, tingkat Malah akan presentasi memperburuk. berhasilnya kecil ya? Kecil banget ya? Gue nggak menyarankan sih. Kalau gue pribadi, jangan deh. Dari Tapi pengalaman emangnya gue. kemo tingkat presentasi keberhasilannya tinggi? Enggak Tinggi. juga? Masa? Tinggi. Tinggi ya? Jadi, dari pengalaman teman-teman, Iya. itu kemo itu memang bisa sangat efektif untuk membunuh sel kanker. Iya. Cuma efek sampingnya emang dahsyat. Dan itu yang bikin orang kadang-kadang bisa mempunyai penyakit yang berkelanjutan. Kayak misalnya keserang tulang belakang, keserang, I don't know, mungkin insulinnya keserang gitu-gitu. Jadi tubuh kita ini kan banyak fungsi nih ya. Iya. Nah, kemo itu saking dia kerasnya, jadi pas dicek memang tumornya bagus, hilang tumornya. Iya. Tapi mungkin ginjal lo kena, liver lo kena, kalau lo nggak jaga. Ih, menarik nih. Gitu. Jadi yang gue lakukan adalah habis kemo gue jaga kondisi gue biar semua fungsi in your body, jantung, semuanya, ginjal semua bagus gitu. Makanya sekarang gue rubah banget pola hidup gue menjadi lebih sehat. Karena setelah kemoterapi itu ada namanya masa pemulihan dari kemoterapi. Dan itu kita harus betul-betul menjaga nutrisi, ya kan? Iya. Kita harus betul-betul menjaga kondisi tubuh, istirahat. Nah ini makanya ini susu ini bagus banget Bagus karena ya. ini mengandung banyak vitamin dan gizi-gizi yang bisa Banyak. membuat tubuh kita itu regenerasinya itu bagus. Protein gitu. banyak. Protein penting banget. Omega 3, Yes. sumber 14 vitamin dan 10 mineral. Enggak nih. Terus lu tadi bilang, gue mengubah hidup sehat. Emang tadi sebenarnya nggak sehat hidup? Nah kan lu, ayo lo. Begadang, Begadang gue enggak. alkohol. Kadang-kadang Apa yang menurut lu nggak sehat saat itu? pikiran gue, Oh, pola pikir. pola pikir gue. Emang pola pikirmu dulu itu banyak ketakutan ya? Banyak dendam gue. Banyak dendam? Oh, anaknya banyak dendam. Jujur sih gue banyak Iya. dendam. Oh, lu dendam sama siapa aja? Gue masih membawa banyak dendam sama gue tuh suka kepikiran gitu orang yang pernah nyakitin gue gitu kan. Apalagi waktu itu sempat kan waktu gue menikah sama Frankie kan banyak dicecar sana, diserang sini sama keluarga juga. Aduh banyak lah keributan gitu dan Orang menjadi sangat tahu banget tentang hidup lu tiba-tiba ya. iya gitu. Dan itu gue masih I carry that guilt, bukan guilt ya. Dendam gitu. Gue bawa sih rasa bersalah gue itu. Rasa bersalah, rasa dendam. Banyak deh gitu. Dan setelah gue sakit, gue banyak memperoleh pengertian. Oh ya udah gitu, tinggalin semuanya, you move on with your life, it's okay. Semua orang pernah berbuat dosa. Ya, betul. Semua orang pernah bikin salah. Iya, semua orang berbuat dosa. Gue apalagi gitu kan, gue yang paling tahu dosa gue gitu kan. Ya udah, jadi emang sudah terjadi. Jadi ya move on, bertobat, berubah ke arah yang lebih baik.
Iya, berarti boleh dibilang apa yang lo alamin ini dengan cancer ini adalah salah satu bless in disguise ya? Bisa dibilang begitu. Memang sangat sulit waktu awal-awal mengalami, tapi Nggak sekarang bisa, gue iya, bisa iya. bilang begitu. Awalnya kan pasti lu nggak bisa ngomong kayak gitu Iya. tuh Jadi ya. gue tuh lucu ya, jadi waktu itu gue iseng, gue sama suami pernah ke Pasar Kodok. Oke. Tau gak sih Pasar Kodok? Pasar kodok tuh di mana ya? Gak tau kan, gak tau. Gue langsung kebayang semuanya serba kodok gitu. Di mana sih pasar kodok? Hah? Tadi di mana pasar kodok? Di Bali. Oh, di Bali. Di Oke. Tabanan, itu adalah pasar loak. Oh, namanya pasar kodok. Iya, kan Oke. lagi tren tuh. Hmm. Ya kan? Kita iseng gitu, kita ke Pasar Kodok, lihat-lihat. Kan anak sekarang lagi suka. Jadi kita nih, opa-oma ini sosok mau thrifting gitu. Gaya gitu kan. Terus di sebelah ada rumah sakit. Oke. Terus gue ngomong gini, ya juga ya, mending kita belanja di sini di Pasar Loak daripada kita di rumah sakit sebelah. Ngerti nggak? So, when lu udah mengalami hal yang terburuk, semua hal tuh menjadi baik. Jadi sekarang gue tuh kalau ngerasakan sakit hati, kalau gue ngerasakan kayak disakitin orang, atau gue ngerasa nggak berhasil ya, kadang-kadang project nggak berhasil atau sesuatu kayak gagal gitu, gue selalu bilang, gue nggak pernah bisa lebih buruk lagi dari keadaan gue 2020. Gue pernah dengar satu kalimat bagus ya. Aku akan menggoncangkanmu satu kali, aku menggoncangkanmu dua kali. Aku akan menggoncangkanmu sampai tidak ada lagi yang bisa menggoncangkanmu. Pernah dengar kalimat itu nggak? Iya. Apakah ini dalam bentuk daripada apa yang lo alami kali ya dalam hidup ya? Ya, jadi semuanya jadi terasa bersyukur aja. Jadi syukur yang lo lihat ya? Iya, jadi bersyukur. Karena apa yang gue alami dan blessing yang gue tuh, dan gue bisa ke gym lagi, gue bisa ngangkat beban sekarang 40 kilo. Itu untuk beberapa orang itu biasa. Buat gue tuh, wow, setiap kali gue angkat beban itu gue, Tuhan terima kasih. Gue bisa ngangkat beban ini lagi. Gila, gue Iya, kebayang benar, dong iya. lo Iya. abis kemo tuh gue ngangkat tangannya itu susah. Badan semua sakit kayak orang habis digempur apa. Kaki gue nih, sebelah kanan ngangkat gak bisa. And then gue mengalami kesembuhan sekarang dan gue ngerasa sehat, kondisi gue normal, gue bisa olahraga lagi. Ya udah sekarang jadi gue ngerasa everyday is a blessing. Berarti itu titik terendah dalam hidup lo tuh ya, masuk. Iya. Itulah ya titik Iya. terendah ya, di mana akumulasi dari kebencian, akumulasi dari sakit di fisik, pikiran, terus kemudian akhirnya lu menemukan the way of God lah istilahnya di situ. I understand about God loves. Minum dulu ya. Iya, monggo. Berarti Enaknya wangi. gue sampai merinding lu dengernya. Di situ tuh yang mengubahkan perspektif kita melihat tentang kehidupan, terutama untuk kalau orang Islam bilang hablumin Allahnya, urusan dengan Tuhannya nih gitu. Nah, yang menarik adalah berarti lu tidak pernah mengalami perjumpaan langsung dengan Tuhan ya? Bukan mengalami pengalaman seperti itu ya? Sebenarnya perjumpaan Tuhan itu jangan cuma sekali lah. It's every day. Oke. Jadi walaupun gue mengalami itu semua kemarin, jangan sampai itu gue lupa. Yang namanya koneksi dengan Tuhan itu emang mesti di-build setiap hari sih. Waktu itu lu nge-build-nya gimana sih? Ini yang gue penasaran, gue pengen tahu gitu loh. Kan ini lu sakit nih. Wah, menderita deh pokoknya lah. Itu nggak gampang lah. How you build that? Pastinya kan ada support lah dari suami dan segala macam gitu. Ngelawan dulu nggak? Kayak, kamu nggak tahu apa yang kurasakan. Nggak tahu sakit ini. Ada dong kayak gitu? Nggak ada ya? Nggak ada sih. Ini orang Nggak kayak, ada sih. kayak menyerah ya. Itu anggap waktu itu. Sudah berpikir nggak? Sorry ya, I'm not talking about bad things lah. Maksudnya saat itu lu sempat berpikir nggak? Oh mungkin kalau gua ini bisa mati gitu atau gimana gitu. Sempat berpikir gitu? Dan lu pernah pikir nggak sih lu tuh dari mana? Gue? Iya. Siapa nyiptain lu? Oh, Iya kan? Terus lu mikir, lu kalau mati kemana? nggak tahu. Nah itu. Lu harus mikir lu kemana ntar kalau mati. Nah ini, lu tahu? Lu tahu kenapa gue jadi jawab dia? Lu ada di mana nih? Iya dong, kita kalau Iya. mati ya kita akan menghadap ke pencipta kita. Itu menurut apa yang kita tahu. Tapi kan masalahnya kita belum pernah mati nih Bu, iya kan? Kan gue nggak tahu nih, kalau gue denger narasumber gue di sini yang datang nih udah macem-macem nih orang ya. Waduh, udah ada langit keberapa lah, ya kan? Udah ada alam keberapa,
Oke lah, simplicity-nya adalah ketika kita meninggal, kita pulang nih, roh kita pulang nih, ya kan? Ibaratnya kita ketemu pencipta kita nih. Terus ketika kita ketemu, nanti katanya akan diadili nih, apakah masuk surga atau masuk neraka. Ini hal sederhananya. Itu dari mana? Ini kan yang kita tahu dogmanya. Begitulah jalan ceritanya kan. Cuma kan kalau pada realitas kebenarannya, kita kan belum pernah meninggal. Belum pernah mati, kita tidak tahu. Betul. Manusia itu memang terbatas. Lo mau tahu semuanya nggak bisa. Lo bisa prediksi sejam ke depan. Nggak bisa toh? Ya udah makanya nggak bisa kan. Tapi lo kan selalu mempunyai harapan. Prediksi bisa sih. Prediksi bisa, tapi salah biasanya. Nah, ya kan? Tapi lo nggak pernah tahu. Tiba-tiba amit-amit tiba-tiba ada gempa dalam sejam lagi, nggak tahu kita kan? Nggak tahu kalau udah itu kejauhan gitu, ilmu nggak nyampe ya. Nah makanya ilmu aja tuh nggak ada yang pernah sampai. Jadi memang kita harus mempunyai yang namanya iman. Lo harus tahu dong. Nah ini asik nih. Iya, lo mesti tahu. Lo mesti kalau gue sih yakin ya. Kalau gue yakin bahwa Tuhan itu ada. Kapan lo yakin itu? Lo yakin nggak? Setengah-setengah kayaknya. Gue fair-fairan aja. Iya, enggak, gue pengen tahu ya bikin lo nggak yakin. Ini kenapa gak jadi gue ditanya aja? Enggak, gue pengen tahu soal apa, gue pengen tahu aja. Karena gue melihatnya begini Beb ya. Maksud gue sebagai manusia punya dua sisi nih. Ada urusan dengan manusia, ada urusan dengan Tuhan nih. Iya. Kalau gue urusan dengan Tuhannya, gue jujurnya ya, kadang-kadang kita tuh percaya, tapi kadang-kadang pasti ada keraguan. Jadi gue nggak bisa memastikan bahwa 100% gue tuh percaya sama Tuhan every day. Because sometimes ada di kondisi di mana kita tergoncang atau kita mengalami sesuatu, iman kita tuh goyang dia. Nah disitulah kita pasti harus melihat dengan nyata atau jujur bahwa ada kadang-kadang kita ada keraguan. Nggak 100% kita ada keyakinan. Ada di mana ketika kita sangat yakin. Di mana kita really sure gitu. Nah gue bisa mengatakan bahwa kalau ditanya kayak sekarang, apakah lu percaya sama Tuhan? Dan percaya dari pengalaman hidup gue. Bukan percaya dari orang bilang Tuhan itu ada, tapi dari bagaimana gue punya pengalaman hidup nih. Nah setelah lu melewati pengalaman hidup lu, apakah lu tidak tergoyahkan kepercayaan lu? Oh masih tergoyahkan. Yang bikin lo membuat lo goyah kepercayaan lo tuh apa? Kadang-kadang kan kenyataan atau situasi baru yang belum pernah gue jalani, di mana gue akhirnya bertanya kembali nih, Tuhan ini larinya mau kemana ya? Ini arahnya mau kemana? Walaupun mungkin hubungan yang ke-build udah deket. Karena setiap orang ketika melewati satu fase dalam hidupnya, dia akan menemukan fase baru lagi, di mana dia harus belajar lagi. Gue sangat menghargai kejujuran lo, dan gue menghargai lo punya vulnerability, dan lo genuine banget. Lo bilang ke gue bahwa gue nggak percaya Tuhan gitu. Bukan nggak percaya sama semua ya? Sorry, maksud gue I'm not always trust in God, tapi gini, lo harus koreksi apakah lo nggak percaya Tuhan, apakah karena based on what? Apakah based on kekecewaan lo? Karena memang segala sesuatu yang lo harapkan Tuhan bantu, terus Tuhan nggak kasih gitu, terus lo kecewa sampai lo bikin nggak percaya sama Tuhan. Kan banyak kan kasusnya seperti itu. Pasti kebanyakan kayak gitu, iya. Iya kan, dan itu kekecewaan itu kan human banget. Betul. Dan gue pernah dengar temen gue ngomong gini, jadi waktu COVID dia teriak, dia bilang gini, gue nggak percaya Tuhan lagi. Kenapa? Kalau Tuhan ada, kenapa dia bikin satu keluarga gue meninggal? Astaga, gara-gara COVID. Gara-gara COVID. That's really. Iya kan, gara-gara COVID. Sucks banget itu. Terus? Cuma gue gue ngelihatnya tuh, gue dengerin gitu ya. Cuma gue berpendapat itu adalah sebuah kekecewaan. Betul, itu pasti kekecewaan. Iya, dan kekecewaan lo itu wajar. Tapi lo kecewa, lo nggak kecewa, lo percaya, lo nggak percaya, Tuhan tetap ada. Betul, itu gue setuju. Tuhan tidak mengubah keberadaan Tuhan, tidak mengubah kebaikan dia. Karena ya dia absolut gitu kan. Iya. Jadi dia mutlak. Gara-gara lo kecewa, terus dia nggak ada, nggak gitu. Jadi ya sudah, bagi gue Tuhan lebih tahu kali ya mengenai anak-anaknya masing-masing. Betul. Gitu. Jadi dia bukan Tuhan yang judgmental. Lo nggak percaya gue, lo nggak percaya gue, jeder gitu, enggak gitu. Itu lebih ke manusia ya. Iya, itu kan pikirannya manusia gitu kan. Kamu kan akhirnya menemukan itu. Nah, kamu udah tahu nggak akhirnya tujuan yang
kamu dapat dari peristiwa yang kamu jalanin dari kena cancer sebagai cancer survivor sekarang, dan kemudian aku lihat kamu banyak sekali memberikan edukasi dan juga support untuk orang-orang yang mengalami hal seperti ini. Udah tahu belum tujuannya akhirnya mau kemana? Kalau gue melihatnya adalah sekarang gue bisa memberikan semangat. Karena kenapa dibilang purpose, itu pasti ada dorongan dalam hati kita yang membuat kita mengerjakan itu dengan happy. Iya. Ya kan? Kita mengerjakan hal itu dengan sukacita, excitement gitu ya. Kayak gue harus lakukan ini tanpa paksaan gitu. Energi itu, positif. Iya, itu adalah kasih semangat ke orang-orang sakit. Gue seneng banget. Itu bikin lu ngerasa hidup. Oke. Gue seneng banget berbagi cerita gue, pengalaman gue, menguatkan orang tuh gue seneng, happy banget. Karena itu adalah satu kondisi yang lu dapatkan pada saat lu mengalami kondisi ya agak down ketika cancer ini kena ke lu ya? Enggak, gue mau menceritakan semua pengalaman gue, semua apa yang gue alami itu kepada orang yang belum pernah. Karena waktu lo divonis kanker, itu sebuah vonis yang menakutkan, yang sebenarnya nggak, siapa sih di dunia ini yang mau, dan siapa sih yang bisa menyangka, ya kan? Yang pertama kali dulu di pikiran gue waktu gue divonis adalah gue menghadapi apa di depan gue gitu. Ya itu aja makanya gue nanya. Ya gue nggak tahu, makanya gue takut, blank gue. Untung waktu itu juga ada temen gue yang survivor. Oke. Dia juga kasih tahu, Kak, kalau misalnya begini-begini, misalkan lo akan begini, lo akan begitu, gitu. Gue seneng banget. Jadi gue menjadi kayak apa ya, kayak sebagai kita dulu ngomongnya alumni. Iya, alumni. Jadi kalau kita kemo, kita ngomong kita mau ngampus. Iya. Iya, dibawa lebih apa ya, lebih positif ya jatuhnya ya. Dibawa ngampus, alumni, senior, jadi dibawa happy aja gitu. Kalau begitu kan jadi lebih apa ya, lebih tenang gitu orang. Lebih ringan. Lebih ringan gitu. Karena kan permasalahannya adalah bagaimana kita membawa bebannya kan. Sebenarnya sih sebab ini ya, gue percaya manusia itu, kita ini makhluk sosial gitu kan. Dan kita ini bukan cuma kata-kata kita ya, tapi juga energi kita gitu, ya kan. Jadi kalau orang yang menderita kanker ketemu sebagai sesama survivor, itu pasti pertama dia ngerasa tidak sendirian. Betul. Pertama dia ngerasa dia punya support system gitu kan, dan itu penting banget. Gue bisa melihat teman gue yang terkena kanker, kita datang, gue pulang matanya lebih ceria. Iya, ada semangat hidupnya. Ada semangat hidupnya gitu, dan itu penting banget gitu. Jadi waktu lo menderita sendirian tuh gak enak banget, men. Lo menderita gitu, terus lo nggak mau cerita ke orang, lo malu cerita ke orang. Gue ngerasa, oh kenapa ya, kok gue yang kena, kenapa dia nggak kena, apa salah gue? Itu pasti terjadi. Iya, apa salah gue? Kenapa yang orang lain kok happy aja, gue kena? Fase pertama. Iya, makanya pesan gue adalah kalau untuk semua orang yang mengalami itu, berbagilah. Berbagi. Iya, waktu lo berbagi, you are sharing with the right people ya, with the right environment, right community, itu lo pasti akan ngerasa lebih happy. Kalau kita berbagi di sosmed terus tiba-tiba dihujat gimana? Kan gue tadi ngomongnya berbaginya sama yang tepat, nih. Oh itu tuh ya, guys ya. Berbaginya juga jangan di sosmed lah. Iya. Kamu berbagi di sosmed ketika kau sudah melewati itu. Yang ada kamu mentar masuk. Kamu mentar. Sebelum kau melewati itu jangan kau berbagi di sosmed. Yang ada adalah akhirnya kau mengakhiri hidupmu nanti ya. Iya. Berbagilah kepada orang yang tepat, in the right circle ya itu. Right circle, benar. Supaya kamu dapat positive vibe, positive energy untuk berjuang melawan melewati. Benar. Kan yang kita perlukan kekuatan, karena kanker itu penyakit yang pengobatannya lama. Iya. Dia tuh long term gitu, lama gitu. Tergantung juga jenisnya apa segala macam, dan pengobatannya itu paling sebentar 6 bulan, setahun. Belum lagi habis itu lo mesti pemulihan dari kemo apa segala panjang. So you need all the support in your life gitu. Semuanya lo perlu banget support, lo perlu banget yang namanya positif energi dari orang-orang sekitar. Aku mau nanya dong. Ini gue agak pengen tahu kalau di kemo itu diapain sih sebenarnya? Mohon maaf ya. Di setrum gitu apa digetar-getarin gimana sih? Kok kayaknya sakit banget ya? Diinfus. Diinfus. Kalau gue diinfus. Masuk. Ya, diinfus. Terus? Obatnya masuk. Habis itu nanti obatnya akan menyebar dan akan membunuh si sel-sel
Terus kenapa lu bisa sangat kesakitan ya? Gue sih nggak sakit sih. Cuma Katanya emang obatnya kan dia keras kan, ya? dia memang nuklir kan. Jadi dia Oke. obatnya orang aja masuk ke dalam ruangan tuh nggak boleh waktu kita di kemo. Jadi kita itu semua suster tuh pakai APD. Iya, karena itu ada bahan nuklirnya gitu. Yes. Dan itu ketika masuk di dalam badanmu setelah kamu kemo itu kamu ngerasa kayak gimana? Kayak mau mati gitu apa gimana gitu? Belum sih. Kalau abis masuk kan dia kan soalnya nggak mungkin juga langsung dikasih yang keras gitu. Pasti dikasih dulu Iya, step by step. step by step. Biasanya kalau kasus aku ya beda-beda setiap orang. 2-3 hari setelah di kemo itu baru mulai berasa efeknya. Kalau aku abis kemo malah nggak ada masalah. Efek apa? Panas. Demam? Gue nggak demam, jadi kayak orang kegerahan tau nggak? Kering, oh iya panas gitu. Oke. Yes. Terus? Jadi, nah itu suamiku tahu tuh biasanya kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Biasanya kalau mau tidur tuh badannya dingin. Kayak dispenser ya? Yoi. Panas dingin dia. Iya. Kadang-kadang panas kadang dingin. Jadi dinginnya sampai ke tulang? Ya, sampai ke tulang. Oh menggigil itu? Habis itu bisa panas. Panas? Keringetan gitu. Tapi bukan demam kan? Bukan. Panas, kayak orang kegerahan gimana sih? Wah ini juga ya? Ya. Oke. Terus yang paling menyiksa? Berat sih badan lo. Lemes. Oh lemesnya. Terus telapak kaki lo nggak berasa. Mati rasa gitu? Kayak orang kesemutan. Oh iya kesemutan. Ya iya. kayak baal gitu ya. Iya, kayak baal. Tangan-tangan tuh kayak gini-gini nih nggak ada berasa nih. Tangan kayak susah, tebel gitu. Susah angkat susah gitu. Berat banget. Ih nangis dalam kesepian lu kadang-kadang tuh pasti. Dalam kesendirian ya pasti. Itulah kenapa itu gue menemukan Tuhan. Iya, gue itu. menemukan kedamaian. Emang kadang harus mentok dulu ya. Jadi kayak gue bener-bener kayak, jadi ya gue senang aja gitu di kamar. Gue saat teduh sendiri, terus gue putar-putar lagu rohani gitu kan, terus gue baca firman gitu. Ini gue berbagi ya. Gue bener-bener ini apa bener-bener yang gue alamin gitu. Jadi ya emang itu yang gue alamin. Jadi kalau ya lo dengan pengalaman lo, gue dengan pengalaman gue. Gue respect banget. Cuma kalau gue pribadi, gue bener-bener mengalami gitu. Gue bener-bener mengalami, gue bener-bener merasakan, gue sampai bingung sendiri kenapa gue harusnya kondisi ini nih, gue harusnya udah hancur berantakan men. Harusnya gue udah gak mau hidup lagi gitu kan. Harusnya gue nggak happy, tapi kenapa ya gue happy? Dan memang damai itu memang sumbernya memang bukan manusia sih kayaknya ya. Iya. Gue ngerasa bener-bener waktu, karena itu doa gue, Tuhan apapun yang terjadi gue nggak tahu, tapi sertai gue melewati ini semua dan berikan gue kedamaian dan dia kasih gitu. Bikin merinding aja. Buat orang-orang yang lagi struggle dalam hidupnya, denger ini. Dan ini pasti personal ya, gue bukan ahli, gue bukan ahli agama, ya apalagi ya, gue juga pengetahuan gue akan firman juga cetek banget. Gue manusia yang masih banyak kekurangan, masih suka emosi, masih suka egois, tapi gue nggak bisa bohong. This is your experience in life. This is my experience. And you share it to all the people yang lagi struggle di luar sana. Ketika kegelapan datang dan kamu tidak tahu kamu harus ngapain, mundurlah sedikit, berhentilah sejenak, kontemplasi, and start to understand bahwa kamu juga perlu waktu, dan kamu juga bisa terluka, kamu juga bisa kalah, kamu juga bisa lemah. Yes. Preach it, brother. Yoi. Dan kamu akan belajar untuk menerima bahwa kondisi ini tidak bisa kamu apa-apain saat itu. Tapi kamu bisa melewatinya ketika kamu bersabar. Sabar itu ya yang akhirnya paling sulit ya? Yes. Sabar sama gini, perjuangan menuju sehat itu bukan cuma sabar. Sabar itu cuma salah satu. Jadi it's a mix of everything. Lo mesti sabar, tapi lo juga mesti ada usaha. Oke, Ya, sabar usaha. mesti ada usaha juga. Ya mesti ada usaha. Lo bisa minta, lo minta kedamaian Tuhan, lo minta kekuatan, tapi lo juga as a human lo mesti berusaha. Iya. Makannya juga dijaga. Iya. Ya kan? Iya. Nutrisi juga dijaga. Iya, Olahraga, nutrisi ya. nutrisi. Olahraga. Iya. Jadi lu juga harus aktif gitu loh. Jangan cuma kayak ya udahlah gue lemes nih, ya udah deh.
Iya. Olahraga mulai, walaupun cuma 10 menit. Gue mulai yoga dari cuma 15 menit. Gue squat 12 kali, gue ngap. Iya, awal-awal toh. Awal-awal. Sekarang Sekarang sudah berhenti deh. Sekarang udah enggak. Gue denger itu, gue langsung emosi kalau lu ngomong gitu. Sekarang gimana? Sudah berhenti dan sungguh jawaban yang sangat tidak memotivasi. Jadi buat kalian semua nih, itu ada poin banget ya. Jadi harus ada sabar, harus ada usaha ya. Jadi buat kalian kalau nggak memulai sesuatu yang baik, tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau kalian suka mencederai hati orang, jangan lupa harus ada minta maaf ya. Jangan habis lempar batu, sembunyi tangan, atau cuma nitip sendal di kolom komentar ya. Terakhir nih, gue mau nanya, kan tadi kita ngobrol sedikit, lu sedikit ngomong tentang kekecewaan, akumulasi kekecewaan. Hari ini nih, at this time, honest speaking, masih ada nggak yang masih mengganjal atau you already release it all? 85% Udah pergi ya? iya. 15% lagi ya? 15% biarlah itu menjadi pergumulan gue tiap hari. Jangan juga terlalu zen gitu kan, nggak apa-apa kan. Nggak Biar apa-apa, kita melekat, secure. berdoa terus, biar kita diperbaharui terus. Nggak apa-apa 15%. Yang penting jangan kebanyakan aja. Berarti masih ada suatu hal yang belum selesai dengan masa lalu ya? Banyak, Dan. Banyak lah. Banyak. Tadi kalau gue dengar Lu nggak mungkin lah lo lupa. Pasti lu sebagai manusia, sadar-sadarnya lu pasti adalah 1-2 kali lu keinget. ada, jarang. Kalau gue sih gitu ya, kalau gue ya. Iya. Ya 1-2 kali keinget. Terus walaupun semakin jarang ya kan, tapi kadang suka ingat. Terus harus ingat lagi, jangan ya. Jangan. Kemarin tuh udah mengalami hal yang seperti itu, lo udah dikasih karunia kesembuhan, jangan. Bersyukur aja, balik lagi ke jalan yang benar. Gitu aja setiap hari. Jadi cari sisi positif yang lu bisa dapat dalam hidup lu untuk ngedistract kita dari hal-hal yang negatif ya. Ya bisa dibilang begitu, bisa dibilang juga jangan terlalu dipikirin. Ya udah kalau emang, gue bilang feeling itu kan genuine banget. Iya. Perasaan lu kan jujur gitu loh. Lu Iya. nggak bisa juga bohong gitu kan. Bisa sih. Kan banyak yang Bohong sih. di muka gua, tapi di hati lu kan nggak bisa ngebohongin. Tergantung ya. Kalau lagi ada kepentingan, bisa aja gue kayak orang baru ah. Jangan dong. Secara Jangan udah dong. senior juga. Jangan loh, itu Iya. namanya manipulasi. Jangan. Ya itulah yang kita perlukan di dunia ini. Nggak ada manipulasi, nggak seru ya. Oke, last but not least, di masa depan ada nggak sesuatu hal yang berhubungan dari masa lalu yang pengen lu selesai? Sudah berdamai. Oke. Cuma ya perasaan itu kan kita nggak bisa kontrol, tapi at least semakin lama semakin sedikit gitu. Iya, berarti tinggal 15% hal-hal yang berangkat dari masa lalu atau kehidupan lu dulu yang masih bisa sedikit mengguncang lu ya. Pasti, Den. Iya, Ada. human lah pasti ada lah Yes, ya. pasti. Apalagi seorang wanita. Iya kan? Yes. So, suami lu sangat melengkapi lu sekarang ya? Oh iya dong, Iya. suami pasti melengkapi. Ya udahlah kalau begitu. Nggak ada celah. Lo mau celah apaan sih? Nggak ada sih gue. Gue males bahas hal-hal yang menyakiti perasaan orang. Toto saya. Oh, cheers. Thank you ya. Cheers. Aduh, bagus nih. Ingat tuh, hidup sehat ya. Rubah pola kalian ya. Kalian nih polanya. Nyampe sabun terus.